kitanya bisa membuat nyaman mereka. Oh iya. Nah, kalau kita bisa membuat nyamannya adik-adik kita, insya Allah adik-adik itu bakal ngikut, bakal mempunyai rasa nyaman dan rasa keluarganya di dalam organisasi kita. Jadi di samping kita sibuk dengan berkegiatan, di situ pasti kita tetap nyisipin rasa kekeluargaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kembali lagi bersama saya di sini Rizka Seran alias Tembel di Dirgapala Bercerita. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai nih dengan salah satu senior saya, abang saya. Yang mungkin kayak preman kelihatan tapi hatinya soalnya Hello Kitty ya, saudara-saudara. Ping. Oh iya, Ping. Jadi ada di samping saya Bang Wida. Nanti bisa perkenalkan dirinya, Bang. Kita mungkin akan bicara-bicara terkait organisasi. Oke, Bang siap. Wida bisa perkenalan diri dulu. Oke, selamat malam ya nih ya. Malam. Selamat malam buat rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Wida Fazila. Kalau nama lapangan saya Telo. Saya angkatan 2012. Entah di kampus dan di Dirgapala sendiri. Itu masalah. Oke, ini mohon maaf juga ya Bang, karena kita latarnya ada di luar outdoor. Jadi suara-suara motor biasanya yang sering lewat jadi agak mungkin mengganggu sedikit. Gak apa-apa, itu udah Ya, seni. Dan juga ini suguhannya mohon maaf hanya bisa ya seadanya lah. Ini lebih Yang udah penting mantep ini. Mas Wida masih puasa kan? Alhamdulillah, Tadi ya, puasanya tadi. Sekarang udah buka. Oh ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Ya. Allah. Habib. Oke, kita akan bertanya satu dulu ke Bang Wida. Sebelumnya Bang Wida kan tadi bilangnya angkatan 2012 Ya. dan sampai sekarang kayaknya masih aktif ya untuk nimbrung di organisasi. Walaupun nggak masuk untuk ngurusin karena udah ada pengurus. Pandangan Bang Wida dengan perkembangan sampai saat ini tuh gimana sih Bang? Ada yang Bang Wida rasain? Kalau perkembangan Dirgapala saat ini sama zamannya saya 2012 itu emang perkembangannya pesat banget, dimana dulu itu di zaman saya itu belum ada pengurus yang benar-benar mengisi setiap departemen ya. Nah, kalau yang di tahun sekarang itu sudah terisi semua, Ya. dari BPO, BPH dan badan penasehat itu sudah ada semua, dan kegiatannya pun udah terstruktur gitu, dan proseduralnya pun sudah mulai tertata. Soalnya kan yang di video sebelumnya, di bagian video sebelumnya kan dari pendiri Kang Tio dan Kang Tatang sendiri bilang bahwa kita sempat mengalami kevakuman. Ya, Dan betul. di angkatan 2011-2012 baru ada yang mengisi. Heeh. Nah, itu pun angkatannya Bang Wida itu berjumlah berapa orang kalau Kalau di angkatan saya itu yang awal ya, yang ibaratnya anget-anget ya itulah pokoknya ya kan, anget-anget itulah. ya Itu sejumlah kalau nggak salah 25 orang. 25 orang. 25 orang. Astagfirullahaladzim. Berjalannya waktu dan berjalannya kegiatan penmas dan fun camping itu sampai benar-benar dapat adik lagi tuh yang bertahan cuma 2 orang. 2 orang ya, yang kita tahu kan angkatannya Bang Wida sendiri cuma 2. Ya, 2 Bang orang. Wida sama Bang Tasrik. gitu. Nah, Tasrik sendiri dia menjabat sebagai ketua umum, sekretaris, dan bendahara juga. Itu rangkap Kalau luar biasa. kalau saya diwakil ketua. Jadi saya lebih ke lapangannya, kegiatan di lapangannya. Itu kalau dulu tadi kegiatan-kegiatan yang Dirgapala adain pas angkatan yang Bang Wida itu seperti apa? Nah, kalau emang ada perbedaan yang sangat pesat gitu. Kalau kegiatan di angkatan saya itu dulu itu kami targetnya adalah kualitas, mencari kualitas. Jadi cuman ada kegiatan kayak pendakian massal, terus fun rafting, sama susur goa, sama fun camping kayak gitu. Jadi di situ buat ajang promosi bahwa Dirgapala tuh kegiatannya seperti ini. Nah, jadi untuk menggait adik-adik yang baru buat ikut Dirgapala bagi Berarti yang lebih minat. kegiatannya lebih banyak ke promosi, Ya. untuk menggait gitu ya. Gitu. Dan itu maksudnya dipikirkan oleh 2 orang atau gimana? Oleh angkatan yang Bang Wida atau ada andil dari
senior sepuh atau gimana? Kalau andil itu dari senior sepuh banyak banget andilnya. Banyak. Nah, bahkan mereka pun sering ikut terjun langsung Ke lapangan. ke lapangan. Jadi Sampai tetap sekarang. mantau gimana kita pun bisa mendapatkan solusi, bisa mendapatkan saran, bisa mendapatkan masukan ya dari beliau-beliau itu yang sudah lebih dulu daripada saya sama Tasrik. Jadi entah sekecil apapun kegiatannya, pasti kami bakal cari solusi ke mereka, ke beliau-beliau itu. Kalau maksudnya yang tak lihat kan, karena dari beberapa kegiatan yang abang sampein tuh kayaknya baru hanya seputar kesenangan, cari kesenangan gitu, hobi. Tapi di kegiatan itu ada nggak hambatan-hambatan yang abang rasain gitu? Hambatan-hambatannya itu banyak sekali, Banyak, banyak banget. malah lebih banyak. Ya, dari Gimana? pengurusan aja Ya itu jadi kita hambatan. Betul. kekurangan SDM. Betul. Jadi kita kelabakan sendiri. Akhirnya kita juga nyomot ngambil orang luar, ibaratnya masih lingkup PSTKD untuk membantu berjalannya kegiatan tersebut. Kayak akhirnya di situ melahirkan ada Arlin, ada iya. Jesse, ada Itu Ferrari, regenerasi, ada Angga. Akhirnya mendapatkan 4 orang itu bisa diajak berbagi tenaga atau berbagi pikiran untuk mengembangkan Dirgapala lebih maju. Berarti hasilnya dapatnya Ya, regenerasi. Dan itu kita belum ada pendidikan itu. belum ada sama sekali. Pendidikan sama sekali. Di angkatannya abang, terus nanti ke regenerasi di bawahnya itu apakah udah ada pendidikan atau belum? Di bawahnya itu sudah ada. Oh, berarti tahun pertama gitu. Tahun pertama itu juga kita sempat batal itu, sempat gagal. Dalam arti kita persiapan udah mateng, bahkan kita memanggil teman-teman dari Mapala luar untuk membantu kita membackup Unity Camping. Udah hampir 80% persiapan udah mateng. Yang 20%-nya itu kita tinggal nunggu peserta nih. Nah, akhirnya peserta itu ternyata nggak ada yang banyak yang daftar, cuman daftar ulangnya pada kabur semua. Pada kabur semua karena waktu itu pas liburan, mungkin mereka lebih mikirin liburan. mikirin liburan. Wajar sih karena kebanyakan mayoritas penghuni STTKD dari luar pulau dari semua. luar pulau semua. Ya betul juga sih. Tapi berarti tahun 2013 tidak ada Unity Camping. Berarti lanjut ke 2014. 2014 pun itu kita menghasilkan cuma satu orang. Itu pun bahwa karena dia direkrut sama organisasi, jadi mau nggak mau kita harus mengasih pendidikan. Ketua UKT ya? Iya, dulu Jabatan ketua ketua UKT. Berarti dalam tahap ini Mbak Arlin dan 4 orang tadi itu statusnya masih belum unit camping berarti? Belum sama sekali. Itu sampai 2014 belum sama sekali? Iya, belum sama sekali. Jadi kita pendidikan pun kita otodidak. Jadi kita ikut kegiatannya Mapala luar, kita ikutin, kita dapat ilmunya, kita aplikasikan ke Dirgapala seperti itu. Satu orang 2014 berarti, itu pun ketua UKT karena ada keharusan dari kampus mengurusi. Betul. Terus apakah kegiatannya jalan maksudnya dari satu orang itu? Kegiatannya tetap jalan. Apapun yang terjadi kita tetap optimis bahwa Dirgapala itu bisa berkembang dan bisa berjalan sesuai dengan kemampuan anggotanya yang seadanya. Berarti kalau mau dilihat grafiknya perkembangannya belum, masih di 2014 itu masih flat. Lanjut ke 2015 itu berapa orang dapatnya? Abang masih ikut nge-YC? Masih jadi pengurus itu malah saya. 4 periode kalau nggak salah saya sama Tasrik. Astagfirullahaladzim, jangan sampai terulang. 2 periode, yang 2 periode lagi itu si Arlin. Mbak Arlin itu 2 periode juga. Nah, pas di angkatannya Arlin bisa melahirkan yang angkatan 2015 ya, angkatannya Pujo, Pandu. Itu berapa orang, Bang? Itu kalau nggak salah ada 8
8 orang kalau nggak 8 salah. orang yang ikut YC. Yang ikut YC ada 8 orangan. Gitu. Jadi mulai angkatan itu udah masanya udah mulai banyak. Dan itu juga YC-nya diadain. Diadain. Berarti pertama 2015. Ya, Ngadain YC yang betul-betul. betul YC. Karena udah persiapan tapi yang sebelumnya kan gak jadi. Mm-mm. Berarti 2015 dapat 8 orang. Dan bentuk kegiatan di organisasi itu kayak apa, Mas? Apa masih bertahan dengan rafting dan apa segala macam? Enggak. Ada pengembangan lagi. Justru di angkatan 2015 itu pengembangannya langsung signifikan naik. Jadi dari pertama itu YC, terus ada simulasi sama wajib gunung. Habis itu ada seniority camping. Yang berbau pendidikan. Iya, berbau pendidikan. Dan simulasi itu simulasi apa aja? Kita simulasi MPK seperti itu. Berarti lebih ke pengulasan materi setelah dari YC. Iya. Pengulasan materi ke lapangan. Tapi untuk di organisasinya sendiri itu masih lemah, belum sekuat sekarang. Oh, berarti hanya menguatkan di sistemnya gitu. Ya, tapi kalau di keorganisasian masih karena seadanya orang juga yang mungkin ya tadi. Iya, karena seadanya. Ya, 8 orang, terus apakah karena ada pasti dinamika organisasi pasti ada kan? Ya, keluar dan masuk, apa lagi seneng ataupun lagi moodnya jelek. Itu 8 orang dan beberapa senior yang udah terdahulu apakah bertahan semua untuk ngurusin? Alhamdulillah dari 8 orang itu masih bisa mengurusi, masih bisa untuk mengurusi satu. sampai mereka dapat wewenang atau dapat amanah menjadi BPH. Menjadi BPH akhirnya mereka melahirkan angkatannya CODE. CODE 2016 itu berapa orang YC-nya? Itu CODE itu berapa orang ya? 13 apa kalau nggak salah? 13 apa 14 gitu kalau nggak salah. Oh iya, sebelum ke Bang Cude angkatan Bang Cude, berarti lokasi kan kalau gambaran YC kan ya kayak diklatnya orang kita materi ruang terus berapa hari di lapangan. Apakah di 2014 itu angkatannya Bang Pandu sama Bang Pujo dan kawan-kawan itu seperti itu juga udah penerapan? Sama. Berarti udah penerapan Sebagaimana mestinya YC itu tersebut. Ada materi ruangnya, ada materi lapangannya, ada simulasinya juga. Itu. Berarti emang grafiknya pas naiknya lagi di lagi di situ. Terus dapat Bang Code itu dipertahankan atau dikembangkan lagi? Dikembangkan lagi sama angkatannya Pujo. Dikembangkan lagi dengan berbagai kegiatan yang waktu itu ya cukup banyak kegiatannya. Sampai akhirnya mereka udah bisa sampai YC, udah sampai musyawarah anggota, akhirnya tongkat amanah itu disampaikan ke Bang Code. Nah kebetulan si Code itu jadi ketua umumnya sampai tahun 2018 kalau nggak salah ya, 18 apa 17? 17 ya. 17. Jadi minum Bang. Oh ya, siap. Ini di endorse soalnya. Dari siapa nih? Adalah siapa? Orang jauh dari sana ya. Hamba Allah. Jadi gini Bang, mungkin yang tak lihat mungkin minta pendapat Abang. Sebenarnya kan kita di organisasi yang Abang lihat yang masih jadi kelemahan kita berorganisasi itu apa sih yang mulai dari Abang bukan menjabat sih, menyandang sebagai anggota dari kepala. Yang Abang lihat kelemahan yang masih besar di kita itu apa? Kelemahan yang besar di organisasi kita itu respeknya perlu ditingkatkan lagi. Terus kesadaran akan tugas dan tanggung jawabnya lebih diperhatikan lagi. Dan harus bisa berinovasi dalam bentuk kegiatan seperti itu. Tapi mungkin kita open mind di sini Bang. Apakah salah maksudnya pengurus apabila memberikan program tetapi anggotanya ini emang ya mungkin yang tak lihat tipikal mereka datang ke Jogja pertama kuliah alasannya, dan untuk ikut ke Mapala mungkin alasannya pertama karena hobi, pengen naik gunung karena background Mapala ya mereka tahunya naik gunung dan segala macam. Pas dicekoki dengan keurusan keorganisasi malah banyak yang
kental kan jadinya. Nah itu apakah emang salah dari sistemnya kita atau emang ya mungkin seperti apa gitu, kita masih mencari gitu. Menurut pandangannya abang sih gimana? Kalau menurut pandanganku sih, kita sebagai, kalau saya sebagai BPH nih ya, atau sebagai pengurus, kita nggak salah. Ya. Kita nggak salah karena apa? Kita di situ tuntutan kita adalah menjalankan roda organisasi dan mendidik adik-adik kita supaya lebih berkembang dalam bidangnya. Sesuai dengan tujuan dari organisasi sendiri. Kalau mereka hilang begitu saja, terus kadang datang, kadang pergi, ya gimana ya? Itu ya seleksi alam. Kalau menurut itu udah kalau di dunia kita ya takdir gitu. Kalau seleksi alam tuh udah susah untuk menyadarkannya. Itu kembali lagi ke dirinya masing-masing, kesadaran dirinya masing-masing, itu yang susah ditumbuhkan. Nah kalau ngomong kesadaran ya wes kita langsung karena kesadaran menjadi dasar semua ya, karena emang kita ya mungkin yang tak pahami ya bang, tugas kita tuh hanya mengingatkan, bukan untuk menyadarkan. Urusan dia sadar atau enggak yo pribadinya masing-masing. Tuhan yang ketok kepalanya gue sadar gitu kan. Kau punya organisasi. Itu lebih bahaya lagi kalau Tuhan yang menyadarkan itu. Ya, penting nggak dicabut ya. Yang kayak gitulah. Mungkin yo yang tak rasain mungkin lebih abang yang rasain juga pas sebelum karena yang tak tangkap berarti sebelumnya kita lebih kejar ke kuantitas. Dan untuk kualitas dari anggota sendiri karena mungkin baru tahun ini ataupun tahun-tahun sebelumnya kan, karena tahun ini kita canangkan untuk kita betul-betul kejar kualitas. Nah, apakah transparansi itu perlu menurut abang? Maksudnya kita transparansi di organisasi tapi nggak betul-betul pure transparansi, jadi kita ada hal yang perlu kita keep, ada hal yang perlu kita kasih tahu kayak gitu. Apakah itu perlu? Karena ya selama ini kalau kita ngejarnya kuantitas selalu kita iming-imingkan apapun itu, yang penting mereka tertarik sampai dan kita cukai kita atau mental juga. Nah, itu kak, apakah penting kita transparansi atau enggak? Kalau transparansi sih sangat penting, karena lebih baik tahu di awal daripada tahu di akhir, yang nanti berujung mereka bisa menyesal dan nanti mereka bisa mungkin nggak sesuai dengan ekspektasinya mereka, akhirnya dia pelan-pelan meninggalkan Dirgapala itu sendiri. Tapi kita juga punya privasi. Nah, privasi itu harus benar-benar kalian olah sebagaimana mestinya supaya privasi itu jangan bocor. Ya contohnya aja, gimana sih ADART-nya Dirgapala itu privasi itu privasi banget kan. Itu meskipun mereka udah anggota, itu belum tentu semua anggota dipercayai untuk membaca kitab sucinya Dirgapala gitu loh. Contohnya seperti itu. Ya mungkin ini pertanyaan terakhir, mungkin kalau Bang Wida sendiri melihatnya perlu nggak sih sebenarnya andil dari lembaga untuk bukan nge-push sih, lebih ke bisa menanamkan kesadaran di kita, karena yang menjadi dasar sekali ini kan kalau berorganisasi kesadaran. Nah itu perlu nggak sih adanya campur tangan dari lembaga untuk menyadarkan, karena kalau yang tak lihat selama ini kan kita kayaknya Dirgapala ngurus kegiatan sendiri, walaupun kita perizinan sama kampus, tapi kampus kayaknya ya yang penting kita ada gitu, karena mungkin mereka juga ada tujuan lain apa segala macam, karena memang notabene-nya kita kampusnya Dirgantara yang terbang-terbang kan. Apa sih Mapala yang di gunung-gunung itu kan, tapi ya di dalamnya kita juga mengajarkan kayak gitu ya. Jadi kalau menurut abang apakah perlu adanya andil dari lembaga, entah itu kita diberi punishment ataupun diberi penghargaan apa segala macam, itu perlu nggak sih dari? Kalau kita sih kalau menurut aku sih perlu sih. Jadi dukungan itu bukan dari materi finansial, tapi dari moral, terus dari dukungan dari kampus, kayak contohnya kayak pembina kita, nanti misalnya kegiatan ini bisa dapat nilai plus ya, itu kayak gitu. Nah itu kan sebagai dukungan. Dan apalagi ya, tapi bang, yang saya takutkan dari kalau adanya dukungan seperti itu,
nanti keikhlasan anggota untuk mengikuti kegiatan itu malah hilang. Jadi kalau yang sekarang mungkin kita sebagian menanamkan kalian berkegiatan untuk diri kalian. Tapi kalau sudah ada suatu waktu iming-iming kalian berkegiatan untuk dapat nilai, untuk dapat, jadi kita berkegiatan dengan alasan nilai, bukan alasan untuk pribadi. Nah itu yang masih jadi apa ya? Masih tanda tanya Iya, besar. tanda tanya besar. Ya, mungkin abang juga setuju dengan pendapatnya, cuman ya gitu masih jadi bahan olahan kita. Ya. Karena yo emang berorganisasi itu nggak ada habisnya. Gimana kita mau mengolah pikiran, betul nggak, Bang? Betul. Tapi kalau kitanya bisa membuat nyaman mereka, Oh iya. nah kalau kita bisa membuat nyamannya adik-adik kita, insya Allah adik-adik itu bakal ngikut, bakal mempunyai rasa nyaman dan rasa kekeluarganya di dalam organisasi kita. Jadi di samping kita sibuk dengan berkegiatan, di situ pasti kita tetap nyisipin rasa kekeluargaan. Nah mungkin dari rasa kekeluargaan akhirnya bisa menciptakan rasa memiliki organisasi itu tersebut. Mungkin Ya, dari situ adik-adik, wah kok nyaman banget ya, kok aku nggak mau keluar dari sini ya, aku udah nyaman sama abang-abangku, sama kakak-kakakku. Kalau setiap ada masalah aku cerita dikasih solusi. Nah mungkin seperti itu. di lingkungan ya, Bang. Lingkungan, betul. Ciptakan lingkungan yang nyaman. Ibaratnya kita gini, kita membuat sebuah taman. Bagaimana caranya kupu-kupu itu bisa datang? Berarti kita taburi, kita hias. Nah, Kita seperti buat itu. datang. Berarti menarik. Menarik. Mungkin satu kata terakhir buat pesan ke teman-teman, baik itu anggota maupun teman-teman lain yang sering mungkin nimbrung ke Dirgapala, pesan abang apa sih? Kalau pesanku sih tetap semangat meskipun kita ada batasan pandemi ini ya. Batasan pandemi ini kita nggak boleh apa ya namanya, cuman di rumah nggak produktif gitu loh. Ya. Jadi kita harus menciptakan hal-hal produktif meskipun di rumah aja. Banyak kok kegiatan-kegiatan yang lebih produktif. Contohnya ya entah bikin apa, inovasi apa, entah melontarkan ide-ide seperti apa yang bisa dijangkau dengan media online. Dan untuk keorganisasian sendiri sih ya ciptakanlah rasa nyaman, jangan mengurangi rasa kekeluargaan, tetap menjaga adik-adiknya, dan adik-adiknya pun tetap menjaga nama baik Dirgapala. Ya bang, cukup. Oke. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah nonton sampai habis video kali ini yang kita ngobrol santai bersama Bang Wida. Alhamdulillah kita udah selesai di penghujung video kali ini. Jangan lupa untuk like kalau kalian suka dengan video kali ini dan komen di bawah apabila kalian ada request sesuatu hal atau komentar dengan konten kali ini, dan jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rimba Dirgapala.